bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan, kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya, dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Kalian tahu kan kasus Satiko sama Ibu Erni yang tinggal di rumah mewah, tidak ada air, tidak ada listrik, dan sempat viral juga kemarin. Sekarang si Tiko ini udah dipanggil, diwawancara di mana-mana, dan perlu kalian ketahui kalau misalnya dia itu ditinggal ayahnya waktu itu masih kecil banget, umur 6 tahun, umur 5 tahunan. Sekarang cucu dari bapaknya dia itu mau nuntut dia gara-gara katanya menjelek-jelekan nama kakeknya. Kalian bayangin ya, si Tiko ini udah hidup 11 tahun di rumah itu tanpa listrik, tanpa air, dan dia itu merawat ibunya seorang diri. Sekarang dia difitnah macam-macam, kayak dia itu bukan anak kandung, terus abis itu juga dia menjelek-jelekan kakeknya, yang dimana gue baca kalau misalnya dia tuh ngomong cuman kayak, setahu saya ayah saya pergi gitu doang. Dan itu wajar banget karena dia mengetahui hal itu waktu dia umurnya 5 tahun atau 6 tahun, dia nggak tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana. Tiba-tiba keluarga dari si bapak ini kucuk-kucuk pengen melaporkan dan marah-marah. Gue lihat tuh podcastnya. Dan ini tuh ada di sekitar kita. Mungkin karena kemajuan teknologi saat ini ya kan. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ada ya ternyata berita seperti ini ya kan. Jadi dengan banyaknya orang yang memviralkan dan orang yang ya seperti youtuber seperti itu ya kan, akhirnya Hotman Paris angkat bicara soal Tiko yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dia termasuk pahlawan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Hotman Paris ikut angkat bicara soal Tiko yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Tiko memang sekarang menjadi viral setelah kisah hidupnya diketahui banyak orang. Sebab dia sudah hidup nelangsa bersama ibunya belasan tahun. Diketahui, Tiko dan ibunya juga susah untuk hidup akibat tidak adanya listrik dan air setelah sepeninggal ayahnya, Herman Moji. Keluarga Herman Moji di mana istri pertama dan anaknya akan melaporkan Tiko ke kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik. Sebagaimana disampaikan Uri, anak pertama Herman Moji, bahwa Tiko itu bukan anak kandung ayahnya dan Ibu Eni. Tak ketinggalan pula, akhirnya pengacara kondang Hotman Paris ikut menanggapi permasalahan yang terjadi dengan Tiko. Saya kira, yang pertama, Tiko itu siapa dulu? Apakah dia ini anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digembar-gemborkan itu masih hal yang masih dalam batas normal. Yang ketiga, dia bisa termasuk pahlawan juga. Dia ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah. Sekalipun terlepas apakah dia ini anak kandung atau tidak, kata Hotman Paris. Dilansir dari YouTube KH Infotainment pada 9 Januari 2023. Menurut Hotman Paris, Tiko tidak seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib, sebab dia tidak menyerang siapapun atau menyakiti orang lain. Ya, kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang pun, bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian telah mendapatkan tanggapan positif dan mendapatkan bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi, di mana melanggar hukumnya? Jelas Hotman Paris. Hotman Paris pun merasa bingung, lantaran di mana keberadaan keluarga besarnya ketika dulu Tiko dan Ibu Heni hidup susah. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temennya Eyang. Dan kita juga tidak, sampai sekarang kita juga tidak tahu keluarganya ini di mana. Jadi karena mungkin karena dari bayi sudah dipelihara, makanya sudah jadi anak sendiri gitu, Mbak. Apanya ibu yang udah dicemarkan kemana-mana?
Seluruh netizen Indonesia ya pasti memiliki pemikiran yang sama. Di sini posisinya Tiko bukan memanggil pers ataupun segala macam YouTuber untuk mengklarifikasi bahwa saya ini anak yang patut dikasihani, saya dari keluarga seperti ini. Enggak. Justru malah dia hanya menjawab pertanyaan dari para masyarakat yang selama ini penasaran tentang kisahnya. Dan dia menjawab sesuai dengan fakta yang dia ketahui. 1. Fakta dari apa yang dia dengar. 2. Fakta dari apa yang dia rasakan dan dia alami sendiri. Lucunya lagi, si Ibu Ika dan Ibu Uri ini mengatakan, Tiko kamu tuh gak tahu apa-apa, jadi kamu tuh gak berhak ngomong kayak gitu. Oregenes Ahmad, lebih baik nyimak aja, jangan berpihak karena kita tidak tahu yang sesungguhnya. Jelas ya, kalau di sini berpihak saya ini kepada Tiko. Karena kenapa? Saya dengar wawancaranya ini terlalu menyakitkan dan menyerang mentalnya Tiko. Di sini ini saya bahas Tiko ini anak yang soleh, anak yang baik. Dan juga ya, terlepas dari masa lalu Ibu Eni dan suaminya, biarlah Ibu Eni dan Tuhannya yang tahu ya. Di sini jelas saya membela Tiko, saya berpihak dengan Tiko karena Tiko ini menurut saya anak yang baik, anak yang soleh, yang dimana salah satu cirinya yaitu seorang anak yang soleh itu menghormati dan menyayangi ibunya. Terkuak, ternyata Tiko bukan anak kandung Ibu Eni dan Herman Muji Susanto. Kisah kehidupan Ibu Eni dan Tiko terus menjadi perbincangan publik hingga saat ini. Mereka hidup di rumah mewah tapi tanpa listrik dan air selama 12 tahun. Ibu Eni disebut alami gangguan jiwa usai ditinggal pergi oleh suaminya. Fakta mengejutkan dibeberkan oleh keluarga besar Herman Muji Susanto alias Ayah Tiko. Menurut pengakuannya, mantan suami Ibu Eni itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Lama tak terdengar kabar. Rupanya ayah Tiko itu sudah meninggal sejak tahun 2015. Hal itu diungkapkan oleh Uri Muji Astuti, anak pertama dari Herman Muji Susanto, dalam sambungan telepon di kanal YouTube Pratiwi Novianti. Uri mengatakan, jika cerita Tiko hanya ngarang, bukan bapaknya yang meninggalkan Ibu Eni, melainkan diusir dari rumah mewah itu. Saya kaget melihat pemberitaan di YouTube di TV. Selama ini, ayah saya seakan-akan kesannya seorang suami yang sangat zolim terhadap istri dan anaknya, yang meninggalkan bertahun-tahun sampai Ibu Eni depresi dan Tiko tidak terurus. Paparnya dikutip dari kanal YouTube Pratiwi Novianti, Sabtu 7 Januari 2023. Ternyata, kenyataannya bukan seperti itu. Bapak itu bukan meninggalkan, malah bapak disuruh keluar dari rumah yang besar itu, imbuhnya. Selain itu, anak pertama Herman itu juga menambahkan bahwa ia pernah bertemu Ibu Eni dan ayah Tiko pada tahun 2006. Pada saat bertemu, ia melihat bapaknya sedang dalam keadaan sakit dan seperti tidak terurus. Ketika menanyakan soal kondisi ayah